Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu saya menerima pertanyaan dari seseorang yang ketika dia membuat rangkaian perpipaan pada pompa booster, kenapa pompa boosternya nggak mau jalan atau nggak mau hidup ya. Nah, setelah dia nonton ke video saya di YouTube ya, ternyata dia mengikuti, yaitu dengan cara menambahkan pressure switch ya. Nah, namun ada satu kekurangan ya. Dan ternyata kekurangannya itu ada yang lebih fatal lagi ya kawan. Nah, sebelum kita bahas ya, saya tunjukkan dulu video dan foto yang dikirimkan ke saya. Coba kawan-kawan tonton dan analisa kira-kira salahnya di mana. Nanti kalau kawan-kawan sudah punya dugaan, baru kita akan bahas sama-sama di papan tulis ini. Silakan ditonton dulu. Berarti kondisinya langsung sini lewat. Kita buka. Nah, dari video yang tadi kawan-kawan tonton, apakah sudah ada petunjuk kira-kira kesalahannya di mana? Ya. Nah, ayo kita bahas di sini ya, kawan-kawan. Jadi tadi itu kira-kira ya rangkaian perpipaannya kan seperti ini. Air mengalir dari kanan ke kiri ya, kawan-kawan. Kita gini aja. Kemudian di sini ini sumber airnya ya. Kita nggak tahu, kira-kira ada tandon lah mungkin di sini. Kemudian di sini ini ya anggaplah di sini ada keran ya. Nah, kemudian ya perpipaannya ini dicabang ya kawan-kawan. Nah, yang cabangnya di sini ini ada pompa booster ya atau pompa pendorong. Kemudian di sini ditambahkan check valve ya. Check valve itu lambangnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian sini ada tambahan yaitu berupa keran. Nah, kita coba pahami dulu apa sih pemikiran dari orang yang bertanya ini ya. Pemikirannya tentu saja seperti ini ya kawan. Dari sumber air di sini diharapkan ketika keran dibuka maka air akan mengalir ke sini ya kawan. Nah, karena dia ingin alirannya kencang ya, maka ditambahkan pompa di sini. Kan seperti itu. Nah, kalau dia nggak ingin kenceng, ingin alirannya natural aja, maka di sini kerannya ditutup ya, dua keran ini. Sehingga apa? Air akan lewat check valve di sini lalu keluar di sini, seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika dia buka keran di sini? Kenapa booster ini nggak mau hidup gitu ya? Nah, di sini pertanyaannya ya, kawan. Nah, sebelum menjawab ini, tentu kita harus paham dulu ya kawan, bahwa booster pump atau pompa pendorong ini memiliki syarat untuk dia bisa hidup, yaitu apa? Harus ada air yang mengalir lewat pipa ini sebesar berapa? Ya, minimal 3 liter per menit. Nah, ini tadi ya, dalam kondisi natural apakah dia bisa mengalir 3 liter per menit? Anggaplah bisa, bahkan dia bisa 4 liter per menit contohnya ya. Ya, ketika tanpa pompa ini ditutup ya, dia bisa mengalirkan air berapa? Anggaplah 4 liter per menit. Nah, lalu ketika ini dibuka, kenapa pompa nggak mau hidup? Ya, padahal ada aliran 4 liter per menit. Nah, ternyata adanya bypass di sini ini menjadi masalah bagi pompa booster ya kan. Kenapa gitu ya? Bayangkan ya, ini tadi kan ada aliran nih ya, dari sini ke sana 4 liter per menit ya kanan. Aliran natural ya, aliran alami ya, tanpa pompa. Kalau di sini 4, tentu di sini 4 ya. Nah, apakah di sini 4? Belum tentu ya kawan. Bisa jadi yang lewat sini 3,
Kemudian yang lewat sini hanya 1, ya. Jadi 4 itu dibagi menjadi 3 dan 1 lewat sini, ya. Kemudian sampai sini berkumpul lagi menjadi 4, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pompa ini secara syarat untuk hidup dia tidak memenuhi karena hanya dapat 1 liter per menit. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, loh Pak, kenapa kok nggak lewat ke sini 4 gitu ya? Nah, karena ini kawan-kawan perhatikan ya. Ini ibarat jalan ya kawan-kawan. Di sini ini lebih bebas hambatan. Kalau kalian menemukan jalannya lurus sama jalan berbelok, mana kira-kira yang kalian pilih? Pasti kita akan memilih yang lurus ya, karena apa? Lebih pendek, nggak banyak belok-belok ya. Nah, begitu juga air akan memilih jalan yang lurus. Jadi air itu mirip kita juga ya. Air akan memilih jalan yang lurus sehingga langsung plong seperti itu. Nah, sebagiannya mungkin ada yang lewat sini. Makanya saya bikin kira-kira 1 lewat sini, 3 lewat sini. Itu ya kawan. Nah, kenapa kok air malas lewat sini? Karena pertama jauh ya, dia harus ini muter-muter gitu. Kemudian yang kedua banyak hambatan, yaitu ada keran di sini. Meskipun dibuka, keran itu tetap menjadi hambatan. Kemudian ada keran di sini lagi. Kemudian ada pompa ya. Di dalam pompa air itu muter-muter ya, kan lewat impeller, lewat bodi. Nah, kayak gitu. Sehingga air pun malas ya, sebagian besar air akan lewat sini. Nah, seperti itu. Makanya sistem ini dari awal itu sudah gagal ya, kawan-kawan. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi mengatasinya gini, kawan-kawan. Bisa kalian pasangkan di sini stop kran ya. Nah, seperti ini. Justru stop kran lebih dibutuhkan di sini ya kawan. Jadi kalian bisa tutup ini, kemudian kita akan berharap yang 4 liter itu ya semuanya akan lewat di sini ya, 4 liter per menit. Nah, yang jadi masalah adalah ya kawan, di sini ini banyak hambatan ya, ada pertigaan, ada stop kran, ada pompa, kemudian ada fitting-fitting lagi gitu ya. Sehingga yang kita harapkan 4 ini mungkin turun ya kawan, mungkin nggak 4 lagi, bisa jadi tinggal 2. Nah, di sini jadi masalah lagi gitu ya kawan. Akhirnya apa? Meskipun keran ditutup di sini, ada kemungkinan pompa masih tidak bisa jalan. Kenapa? Karena aliran air turun menjadi 2. Nah, sebetulnya kalau 2 di sini pun pasti jadi 2 juga kawan. Ya. Jadi tadi 4 itu kan kalau dia jalurnya lurus ya, ketika dibelok-belokkan terpaksa dia jadi 2 juga. Nah, karena banyak hambatan ya kawan. Nah, seperti itu. Maka perlu ya, sangat perlu untuk kita pertimbangkan agar ketika membuat perpipaan itu tidak banyak belok-belok ya kawan. Makanya dari awal mungkin akan lebih baik kalau ya jalurnya lurus seperti ini aja, kemudian langsung aja pasangkan ya di sini pompa boosternya ya. Nah, lurus aja. Nah, kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi lagi. Nah, ini ya kawan-kawan, ini solusi pertama yang atas kesalahan fatalnya ya kawan. Nah, kemudian ya jika sudah kita pasangkan seperti ini ya, tandon, pompa booster, keran, ternyata alirannya masih 2 liter per menit juga ya, maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, barulah ini ke solusi saya yang ini memasangkan pressure switch ya kawan. Jadi di sini kita bisa tambahkan, kita pasang T di sini, lalu pasangkan pressure switch ya. Nah, kemudian pressure switch ini kabelnya ya di paralel ya kawan-kawan, di paralel dengan flow switch. Nah, ini udah saya bahas berkali-kali di video-video saya sebelumnya, silakan kawan-kawan cek ya. Nanti gambar videonya seperti inilah kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, ketika kita memasangkan pressure switch di sini ya, ada satu syarat lagi yang nggak boleh dilupakan, yaitu apa? Pemasangan check valve ya kawan-kawan. Nah, check valve itu bisa dipasang di sini. Ya. Bisa juga, ini salah satu aja kawan, bisa juga di sini. Yang jelas harus sebelum pressure switch ya.
Jadi kalau pressure switch di sini, jangan pernah pasang check valve di sini, nggak bisa ya. Harus sebelum pressure switch ya. Nah, boleh sesudah pompa, boleh juga sebelum pompa, tidak masalah ya kawan-kawan. Tapi saya sih anjurkan ya, sedekat mungkin dengan pressure switch, tapi sebelum pressure switch. Jadi perhatikan, kalau arah aliran air ke sana, maka pressure switch di sini, lalu check valve-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan solusi seperti ini, kawan-kawan sudah tidak mengalami masalah lagi. Nah, kemudian dengan cara penambahan pressure switch dan check valve ini tadi, ini salah satu aja ya kawan-kawan, jangan nanti pasang dua-duanya, mubazir ya. Jadi setelah dimodifikasi seperti ini, maka persyaratan yang harus 3 liter per menit tadi sudah tidak diperlukan lagi ya. Nah, bahkan 0 liter per menit pun ini masih bisa jalan sistem ini. Nah, kemudian ada beberapa input dari kawan-kawan. Ketika sudah memasang seperti ini, ya, kemudian terjadi masalah, yaitu apa? Pompanya nyala mati, net not gitu ya. Ketika keran di sini dibuka kecil. Nah, ini sangat wajar karena emang pressure switch cara kerjanya ya seperti itu ya kan. Nah, daripada nggak hidup sama sekali seperti awal tadi, ya masih lumayan ya. Sekarang hidup tapi kadang nyala mati, net not gitu ya. Nah, untuk mengurangi ya frekuensi nyala mati, nyet atau cetak-cetak itu ya kan bisa tambahkan apa? Pressure tank ya. Pressure tank nggak harus besar ya. Terserah kawan-kawan mau yang 2 liter atau 19 liter, 20 liter, 60 liter, makin besar makin bagus ya. Bagus dalam hal ini apa? Cetak-cetaknya lebih lebih jarang gitu ya. Makin besar, makin jarang lagi. Nah, seperti itu. Kalau mau 100 liter boleh aja gitu ya, tapi ya sangat mahal ya kawan-kawan. Jadi untuk mengurangi saja yang 2 liter pun cukup ya. Tapi kalau kawan-kawan mau yang 19 liter ya silakan ya, banyak tersedia pilihan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi yang bertanya tadi maupun bagi kawan-kawan yang lain ya, bisa mengambil pelajaran dari sini. Nah, kawan-kawan sendiri, ketika tadi videonya dan fotonya saya tampilkan di awal, apakah langsung memahami bahwa masalahnya seperti ini? Ya, kalau bisa berarti kawan-kawan sudah menjadi tukang pompa yang handal. Ya, amin, alhamdulillah gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.